Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun dan dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang azan. Ini bagian ketiga tentang azan. Azan dan iqamah. Azan dan qomat. Dikatakan sebelumnya, sunnah kita menjawab azan ketika kita dalam posisi yang tidak berhalangan untuk menjawabnya, seperti di kamar mandi dan lain sebagainya. Dan ketika kita membaca Quran atau kita membaca sholawat maulid dan lain sebagainya, sunnah kita memotongnya untuk kita menjawab azan dan jawab azan. Nah, kemudian wa yaqta' qira'atul ijabah, memutuskan qiraah untuk menjawab azan. Wa ayyujiba ba'dal jima' wal khala' was shalah ma lam yatul fasl, dan menjawab setelah melakukan hubungan suami istri dan setelah masuk dari kamar kecil kemudian keluar dari kamar kecil, maka menjawabnya di luar. Ketika dia di dalam kamar kecil mendengar azan, tidak dijawab di situ, tapi dijawabnya di luar. Dan juga ketika sholat, baik wajib maupun sunnah, ketika dia mendengarkan sholat, ketika dia di dalam sholat mendengarkan azan, maka selesai dari sholat tersebut baru digodoi, digodoi jawabnya. Nah, kemudian malam yatul fasal kalau tidak panjang waktunya. Kalau panjang waktunya ya sudah gugur kesunahan itu. Kemudian dikatakan wa tusannu shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, dan sunnah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari muadzin atau mungkin dari yang iqamah dan yang mendengarkan, ba'dahu setelahnya. Begitu juga sebelum qomat. Ya, sebelum qomat disunahkan juga untuk salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yaqul, kemudian berkata, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin lati wasilata wal fadilah wab'adhu maqaman mahmudan ladzi wa'adtahu. Ini sunnah kita baca setelah azan. Nah, setelah azan. Yang artinya, ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tamah, Tuhan dari dakwah tamah. Dakwah ini panggilan. Azan ini maksudnya kan panggilan yang sempurna. Wassalatil ghaimah, dan salat yang didirikan. Ati Muhammadin ladzi wasilah wa fadilah. Limpahkanlah atau limpahilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan, kemuliaan, keutamaan. Permintaan ini bukan permintaan permohonan, yang artinya bahwa Nabi ini kita mohonkan untuk mendapatkan kedudukan. Soalnya begini, Nabi itu sudah mempunyai maqam, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ya. Nah, kenapa kok kita mengatakan ati Muhammadillati wasilah wa fadilah? Wab'athu, dan bangkitkanlah beliau Nabi kita maqaman mahmudah alladzi wa'atahu, nanti di yaumil kiamat dengan kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Hikmahnya adalah supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW.
bukan Nabi membutuhkan doa kita itu, karena Nabi sudah mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang sangat terpuji dan mulia. Nah, jadi kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah itu sudah luar biasa, maka sebetulnya tidak perlu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kedudukan, karena Allah sudah memberi kedudukan. Tapi kita melakukan itu sama kayak sholawat. Sholawat itu kan maknanya Allahumma sholli, kita memohon kepada Allah. Karena hakikatnya kita tidak akan mampu memberikan sholawat dan salam kepada Nabi. Sholawat dan salam itu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita, dan kita memohonkan kepada Allah untuk Allah melimpahi Nabi kita dengan sholawat dan salam. Kenapa? Karena pasti Allah melimpahi sholawat dan salamnya kepada Nabi. Kenapa kita memintanya? Itu tadi, supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya. Dan juga dalam banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik di Al-Quran maupun di hadis. Barang siapa yang salawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberikan balasan 10 kali dan seterusnya. Ini semuanya berpulang kepada kita. Doa ini juga berpulang kepada kita, gitu. Jadi Nabi tidak membutuhkan. Ya, tidak membutuhkan karena beliau sudah mempunyai kedudukan. Sudah mendapatkan kedudukan yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain. Tapi kita melakukan itu, berdoa itu, memohonkan itu karena kita mengharapkan syafaat dari beliau. Kemudian sunnah wa doa akibahu wa bainahu wa bainal igamah. Dan sunnah berdoa setelah itu. Ya, baca doa ini, kemudian doa ya terserah. Biasanya kan apa? Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Itu terus kemudian ditambahi dengan doa apalah yang kita inginkan, hajat-hajat apa. Kemudian wa bainahu ay bainal adzan wa bainal iqamah, dan antara iqamah. Karena banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang bahwa doa di antara adzan dan qomat itu mustajab. Ada riwayat lain, salat bainal adzan wal iqamah mustajab. Intinya doa. Nah, antara adzan dan qomat. Doa mustajab itu ada nahya tempat, ada nahya waktu. Ada karena tempat, ada karena waktu. Ada juga karena amal. Baik amal sendiri maupun amal orang lain. Mustajab doa ini ya maksudnya. Karena tempat ya misalkan kita di Mekah, Madinah, di Raudhah, di apa namanya Hajar Aswad, ketika kita mencium Hajar Aswad dan lain sebagainya. Atau di tempat-tempat orang yang minas sholihin, minal aulia, yang diturunkan di situ rahmat. Ya, tempat-tempat yang luar biasa di situ kita doa. Kalau waktu macam-macam, ya tempat ini bainal adzan wal iqamah, bainal khutbatain, atau sa'a Fatimiyah, ada juga yang mengatakan sa'a Fatimiyah. Apa sa'a Fatimiyah itu? Waktunya Siti Fatimah. Dinamakan sa'a Fatimiyah karena Sayyidatuna Fatimatu Zahra menyukai waktu tersebut, yaitu ba'dal asar yaumil Jum'ah. Beliau menjadikan waktu tersebut dengan kekhususan doa dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita asar Jumat itu malah perpekan ya. Artinya apa, orang yang syughulnya itu mingguan, itu Jumat sore itu yang bayaran ya, bayaran perpekan kalau orang Jawa bilang. Maka itu ulama-ulama salaf kita menganjurkan ba'dal asar Jumat itu jangan dipakai apa-apa selain istighosa, zikir, roha mungkin atau apa gitu. Karena itu dikatakan sa'a Fatimiyah. Dan juga ada warid doanya Nabi Khidir ba'dal asar, itu biasanya diajarkan guru-guru kita. Nah, kemudian
ketika kita bertawassul dengan seseorang yang amalnya luar biasa di sisi Allah, minas shalihin. Seperti kita bertawassul dengan Ashabul Badr. Warid itu, banyak ulama menyatakan juga bahwa bertawassul dengan Ashabul Badr itu mustajab. 313 Ashabul Badr ini. Diceritakan ada orang dia nulis nama-nama asma Ashabul Badr itu, ya. Kemudian disimpan sama dia, dikatakan, aku tidak mendoakan orang sakit dan tidak menaruh tanganku di kepala orang sakit kecuali Allah memberikan kesembuhan sama orang. Dan aku tidak membaca ini untuk tawasul doaku kecuali mustajab doaku. Ya tidak heran sih ya, karena Ashabul Badr ini kan orang luar biasa. Para sahabat pada masa itu dengan jumlah yang minim 313 orang berperang melawan pasukan kafir yang berjumlah 1000 orang. Jadi 3 kali lipat. 313 sama 1000. Yang 1000 pasukan senjata lengkap, pedang dan lain sebagainya lengkap lah, pasukan terlatih dengan dipimpin para pembesar komandan-komandannya gitu. Yang 313 ya bukan pasukan ya saono pedang cuma berapa biji, tombak berapa biji, yang lainnya mungkin ya sakit-sakit watu atau apa gitu Bang ya. Secara logika ilmu peperangan sekalipun enggak bakal bertahan. Logikanya pasti kalah. Dan yang lucu lagi di dalam perang Badar itu ada provokasi. Jadi asal muasal perang Badar ini saya singkat ya. Asal muasal perang Badar itu kan kafilah, ada kabar bahwa kafilahnya Abu Sufyan yang jumlahnya sangat banyak, ratusan unta, berisi barang dagangan orang-orang kafir Quraisy ini yang pembesar-pembesarnya. Hampir semua pembesarnya punya titipan dagangan di situ, pulang dari Syam mau ke Mekah. Ada informasi akan dicegat sama kaum muslimin. Rebut sudah mempersiapkan pasukan. Dan setiap anak suku, jadi suku Quraisy ini suku gede kan, anak sukunya itu sudah mempersiapkan pasukan-pasukan sendiri. Jadi mengirimkan pasukan-pasukan terbaik. Sudah siap semuanya, datang kabar bahwa ternyata Abu Sufyan selamat. Soalnya lewat jalan muter. Lewat jalan ke Jeddah, jalannya muter. Jadi selamat, walhasil selamat. Nah, wis kasih tahu wis katanya orang-orang Quraisy kasih tahu. Ya, pas duduk di Mekah itu, dia di sebelahnya Ka'bah. Kan mereka suka jagongannya itu di sebelahnya Ka'bah. Enggak jadi. Tahu-tahu ada orang tua datang manas-manasi. Itu jangan enggak jadi itu orang. Ini kalau dibiarkan bahaya. Sekali ini kita biarkan dia akan keterusan. Merasa menang bakal keterusan. Bakal nanti setiap kafilah ente orang, kafilah-pedagangannya ente orang bakal diganggu. Harus ada tindakan tegas. Terus macam-macam lah ngomong provokasi itu tadi. Bangkitlah orang-orang tersebut, ya wes ayo berangkat. Nah berangkat, orang muslim mendengar itu, Nabi memerintahkan sahabat untuk keluar dari Madinah dan mapak di lembah Badar itu. Nah, waktu Nabi keluar itu sebetulnya banyak orang-orang pengikut yang cuma merotol orang-orang munafik tinggal 313 karena mereka menganggap mati konyol, stor nyowo nih. Dengan pasukan yang tidak terlatih, orang-orang biasa melakukan peperangan jihad fisabilillah melawan pasukan terlatih, pasukan bersenjata dengan dipimpin komandan-komandan mereka dan juga pembesar mereka dan jumlahnya 3 kali lipat. Sampai depan, si orang tua tadi itu termasuk ikut. Tahu-tahu orang tua tadi itu lari, kaget gitu terus lari. Orang-orang Quraisy ngomong, kok kan Melayu? Kon sing maksa-maksa kamu yang manas-manasi kok kon malah sing Melayu? Dijawab sama orang tua tadi, kalau kalian lihat yang aku lihat, kalian pun akan lari katanya. Ternyata siapa orang tua ini? Iblis. Orang tua ini iblis,
dan dia melihat seolah-olah langit di belakang pasukan sahabat Badar ini terbelah dan keluar dari situ malaikat Jibril dengan belakangnya ribuan malaikat. Dulu itu mayu. Nah, Iblis itu takut sama malaikat Jibril. Maka itu kita dianjurkan selalu dalam keadaan berwudu. Karena kalau kita nazak sakaratul maut, ya kita kan tidak tahu ya kapan diambilnya. Itu pas dalam keadaan wudu, malaikat Jibril dampingi malaikat Jibril, insya Allah Iblis tidak berani dekat. Ya. Maka itu dianjurkan kita selalu megang wudu. Nah, kemudian maka itu Ashabul Badar ini mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah setelah sahabat Khulafa Rasyidin, As-Sombasin bil Jannah dan seterusnya. Dengan kedudukan yang luar biasa. Maka itu tawasul dengan beliau-beliau tersebut mustajab. Nah, kemudian ada juga yang tawasul dengan amalnya. Ini sudah pernah diceritakan teman Nabi pada zaman Bani Israel. Yang mungkin sering kita dengar atau pernah kita dengar yang cerita 3 orang terjebak di gua dan mereka masing-masing bertawasul dengan amal masing-masing dan akhirnya batu besar yang menyumbat mulut gua tersebut tergelincir. Jadi satu persatu menceritakan amalnya dia. Ya, bertawasul dengan amalnya dia terbuka sedikit sampai gelundung dan mereka bisa keluar. Nah, kemudian setelah itu wal adzan afdal minal imamah. Adzan ini kedudukannya lebih afdal daripada imam. Ya. Itu menurut Imam Romli, tapi menurut Imam Ibnu Hajar adzan dan qomat. Adzan dan qomat itu kedudukannya lebih afdal daripada menjadi imam. Ada beberapa amaliyah, umumnya amaliyah itu kalau sunnah itu pasti derajat fadilahnya di bawahnya wajib. Wajib lebih tinggi. Ada pengecualian, ada 4 atau 5 sunnah yang ternyata lebih afdal daripada wajib. Ya, sunnah lebih afdal daripada wajib. Salah satunya ini adzan, dan juga menurut Imam Ibnu Hajar dan qomat itu lebih afdal dari imam. Nah, adzan dan qomat ini hukumnya sunnah. Adzan qomat itu hukumnya sunnah. Imam hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi menjadi imam itu hukumnya fardu kifayah karena sholat jamaah hukumnya fardu kifayah secara mu'tamad. Dan fardu kifayahnya itu di tempat yang terbuka seperti masjid, langgar, mushola, atau mungkin tempat-tempat yang lain, pendopo mungkin ya, tempat yang terbuka, yang umum, yang orang bisa masuk umum. Kalau tidak ada yang sholat di satu lingkungan itu, maka dosa seluruh lingkungan tersebut walaupun mereka sholat jamaah di rumah masing-masing. Kecuali udzur ya, mungkin badai, karena badai, bencana atau apa ya, itu lain cerita. Itu satu. Kemudian yang kedua, menjawab salam. Memberi salam itu hukumnya sunnah. Afsus salam bainakum. Jadi mengucapkan salam atau memulai salam itu hukumnya adalah sunnah. Menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Mana yang lebih afdal, menjawab salam yang fardu kifayah apa yang memulai salam yang hukumnya adalah sunnah? Dijawab yang memulai salam itu lebih afdal walaupun hukumnya adalah sunnah, lebih afdal daripada menjawab salam yang hukumnya fardu kifayah. Khitan. Apa hukum khitan? Hukum khitan ini adalah wajib kalau setelah baligh, sunnah kalau sebelum baligh. Akan tetapi lebih afdal orang yang khitan sebelum baligh daripada yang setelah baligh yang wajib. Ya, sebelum baligh itu lebih afdal daripada setelah baligh yang hukumnya adalah wajib. Gitu. Dan ada beberapa hal yang lain lagi. Nah, hikmahnya Nabi tidak pernah berazan, hikmahnya
Kalau lebih afdal apa? Kalau lebih afdal azan muadzin daripada imam, kenapa Nabi tidak pernah azan? Karena kalau Nabi azan, maka ketika Nabi menyatakan hayya 'alas shalah langsung sakal itu salat. Langsung detik itu pun langsung harus salat karena perintah Nabi, hayya, ayo, marilah, ayo kita salat. Perintah Nabi langsung harus dikerjakan. Nah, ya repot waktu di sawah atau di mana begitu hayya 'alas shalah dengan Nabi begitu langsung itu salat. Itu hikmahnya. Nah, kemudian wa yusanul jam' bainahuma. Ya, adzan dan qomat. Maksud jam' bainahuma Pak? Yang adzan dan yang qomat podo. Itu sunnah. Kalau yang adzan beda, qomat beda, ya enggak apa-apa. Tapi afdolnya, sunnahnya yang adzan muadzin dan yang qomat sama muadzinnya. Maksudnya satu orang. Yang adzan dan yang qomat satu orang. Itu sunnahnya. Nah, kalau beda-beda ya enggak apa-apa. Kemudian wasyartul muqim, orang syarat sahnya orang yang qomat yang pertama Islam. Sama sih, sama syaratnya. Wat tamyiz. Orang yang sudah berakal. Kalau orang gila tidak normal ya enggak sah. Sama kayak azan, cuman bedanya kalau qomat ini tidak disyaratkan laki, jadi perempuan pun bisa qomat, laki perempuan. Kalau azan kan khusus laki, kalau azan tidak disunahkan bagi perempuan, sudah kita bahas sebelumnya kan, karena kalau perempuan walaupun suaranya bukan aurat menurut mazhab Syafi'i, tapi kalau bisa menimbulkan syahwat maka menjadi haram bagi pendengar. Tapi kalau qomat, karena qomat ini fungsinya cuman memberitahu orang yang sudah siap sholat di ruangan itu. Kalau adzan memberitahu orang yang di luar atau di rumahnya bahwa waktu masuk sholat telah tiba, waktu zuhur telah tiba, waktu asar telah tiba. Nah, qomat waktu sholat berjamaah telah tiba. Waktu sholat berjamaah telah tiba. Maka itu tidak diperlukan dengan suara keras, tapi diperlukan dengan suara yang cukup didengar satu ruangan itu aja. Kemudian wa yustahabbu an takunal iqamah fi ghairi maudhi'il adzan. Dan sunnah orang yang qomat ini tempatnya bukan di tempat berdiri ketika adzan. Misalkan adzannya di menara, qomatnya di dalam, atau adzannya di sebelah kanan, qomatnya sebelah kiri, mungkin kayak gitu ya. Jadi sunnahnya beda-beda tempat antara adzan di mana, qomat di mana. Nah. Kemudian wa bi sautin akhfat minal adzan. Ini yang sudah kita bahas tadi. Dan dengan suara yang lebih rendah dari suaranya adzan. Maka dalam hal ini tidak disunahkan untuk menutup telinga. Kalau qomat, kalau adzan menutup telinga supaya suara lebih keras. Tapi kalau qomat enggak ditutupi telinganya karena memang tidak diperlukan suara keras, hanya suara yang terdengar di ruangan itu. Kemudian wal iltifatu fil hay'alah, dan iltifat itu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Itu sunnah, tapi itu sunnah semuanya. Kemudian fa'in adzana jama'atun fayuqimur ratib. Kalau yang tukang adzan ini lebih dari satu, boleh enggak? Boleh. Tapi kayaknya enggak umum ya. Tapi kalau tidak salah ada di mana ya? Hah? Ada ya di Demak. Di Demak. Kalau di Demak itu 7 orang. Jadi adzan barengan dengan suara satu. Itu ada, tapi mungkin di luar itu tidak umum. Sunnah sebetulnya boleh yang adzan banyak itu boleh. Ya karena fungsinya itu zaman dulu tidak ada mikrofon.
ya kan, supaya suara lebih keras, jejer-jejer atau ujung-ujung. Jadi yang sebelah sana menara sana, menara sana, menara sana, menara sana. Tapi kalau sekarang cukup yang ngadzan satu orang, tawanya yang ke mana-mana, ya kan? Mic-nya cuma satu, tawanya bisa 10-20 kan, bisa banyak. Gitu. Nah, kan dikatakan di sini fa'in adzana jama'atun, kalau yang adzan ini rombongan, maksud banyak. Ya, kalau misalkan yang adzan itu banyak orang, maka sunnah untuk yang qomat adalah ar-ratib. Ar-ratib ini yang yang tetap. Imam ratib apa bahasanya? Imam tetap. Muadzin tetap. Ya kan ada imam ratib, ada khatib ratib, ada muadzin ratib. Maksudnya tetap, bukan ganti-ganti tapi tetap. Afdolnya itu. Nah, summal awal. Kemudian kalau enggak, maka yang pertama adzan. Itu kalau misalkan adzannya tidak barengan, tapi adzan kemudian ini ngikuti adzan. Jadi Allahu Akbar, terus sana baru Allahu Akbar, terus sana baru Allahu Akbar. Kayak model gema gitu loh, kayak model gema. Tapi itu sekali lagi dengan hikmahnya adalah untuk mengeraskan suara keluar supaya lebih banyak orang yang mendengar di daerah tersebut. Nah, tapi sekarang kan sudah diganti fungsinya dengan tawa tadi, mikrofon sound system itu. Ya, sudah digantikan dengan itu. Kemudian tsumma yuqra'u in adzanu ma'an. Kemudian diundi. Kalau misalkan podo kabeh sing adzan ini enggak ada muadzin ratibnya, tidak ada muadzin tetap dan barengan adzannya, maka diundi siapa yang qomat. Karena yang qomat enggak boleh barengan. Yang qomat cuma satu aja. Yang adzan boleh banyak, tapi yang qomat satu. Terus siapa? Diundi. Ini sama dengan imam loh. Kalau imam itu juga begitu, ada aturannya. Siapa yang berhak menjadi imam? Ada nanti di sini ada pembahasan tentang siapa yang berhak menjadi imam. Yang faqih, yang ini. Kalau podo kabeh, VG-nya podo. Alim bab VG-nya sama. Kemudian bacaannya sama. Ya. Terus macam podo kabeh lah pokoknya. Nanti ada dilihat mana bojone sing paling ayu. Itu tidak mungkin kan gitu ya. Kabeh menganggap bojoku paling ayu gitu ya. Oh ya bojoku paling ayu. Kabeh mesti ngomong gitu, tidak mungkin. Ya bojo sampean luwih ayu kok bojoku lah, gak mungkin ya. Ada urutannya, ada macam-macam. Ada yang kapan masuk Islam, atau yang lebih dulu masuk Islam itu yang berhak jadi imam dan seterusnya. Ada urutannya, hasil ada urutannya. Dalam masalah berjamaah nanti ada babnya sendiri. Kemudian wal iqamah binadril imam. Qomat ini menurut petunjuk imam. Kalau azan, muadzin mau azan tidak perlu ngenteni perintah imam. Dia punya waktu, sudah waktunya di adzan dewe, tanpa izin, tanpa ngasih tahu. Tapi kalau qomat ngasih tahu imam dulu. Atau petunjuk imam, atau perintah imam, atau isyarat imam. Ya. Nah kalau pakai jam, kan ada jam itu biasanya qomat sekian menit terus bunyi gitu, gimana? Ya kalau kesepakatan ya boleh lah. Imamnya juga sudah paham, ini kesepakatan lek bunyi itu sudah qomat. Itu kan cuman buat tenger aja sih, bukan harus umumnya harus qomat, enggak. Nah, ada yang kayak gitu. Loh, ya apa sih gurumu ini kok qomat? Nah, ini kan cuma buat tenger aja, buat tanda. Ini kan juga bisa setel. Iya kan bisa setel 1 menit kah, 5 menit kah? Kan bisa setel, itu buat petanda aja. Ya, aslinya ini qomat tidak melakukan orang yang qomat tidak melakukan qomat kecuali perintah dari atau petunjuk atau isyarat dari imam. Itu.
Karena dikatakan dalam khabar, dalam riwayat, al-muadzin amlak bil adzan wal imam amlak bil iqamah. Yang muadzin ini dia memiliki adzan. Dia berhak untuk menentukan adzannya kapan, mulainya. Asal setelah masuk waktu maksudnya ya. Kalau imam, dia yang menentukan kapan qomat. Fa in agama min ghairi istidanihi i'tadda biya fil asah. Kalau misalkan qomat tanpa izin imam, maka ngulang qomatnya. Tapi ini bukan tidak sah, cuman afdolnya ngulang qomatnya. Jadi, tapi ini kalau diterapkan jadi gegeran ya pasti ya, jadi gegeran. Waduh, ono gegeran di masjid. Apa antara imam itu tukang azan sampai dibaleni qomatnya. Nah, ini hukum fikihnya itu seperti itu. Tapi apakah kita harus menerapkan seperti ini ya kita lihat diskon lah. Karena ini kan sunnah loh. Ini sunnah. Qomat sunnah, adzan sunnah. Terus afdol-afdolnya juga demikian. Kapan mulainya adzan, kapan mulainya qomat petunjuk imam, adzan yang muadzin sendiri yang berhak menentukan kapan adzan asal sudah masuk waktu. Ini semuanya adalah fadilah keutamaan daripada adzan dan qomat. Kalau dilanggar tidak berdosa, tapi dia akan kehilangan fadilah. Andai kata kita sholat jamaah tanpa qomat boleh dan sah, tidak mempengaruhi. Sholat jamaah itu tidak akan terpengaruh dengan qomat apa tidak. Gitu. Tanpa qomat pun langsung sholat jamaah boleh, tapi akan kekurangan fadilah keutamaan. Kita harus benar-benar mengumpulkan bekal walaupun jangan pernah memandang remeh amaliyah sunnah. Sekecil apapun jangan pernah memandang remeh. Dan kalau kita tahu bahwa ini adalah sunnah, jangan diremehkan juga. Kadang ada orang yang meremehkan, enggak apa-apa sunnah kok. Jangan. Seremeh-remehnya sunnah tidak ada yang remeh. Tidak ada sunnah remeh. Semuanya sunnah itu walaupun maksudnya cuma sebentar kita melakukan gitu ya, atau ringan kita melakukan, semuanya mempunyai keutamaan yang akan nampak nanti dengan jelas keutamaan tersebut di barzah dan akhirat. Di dunia keutamaan yang nampak secara tidak kasat mata akan ada perubahan dalam kehidupan kita, perubahan yang lebih baik. Kita mengamalkan sunnah, jaga sunnah, itu akan ada perubahan. Dan lagi pula orang-orang yang menjaga sunnah ini masuk ke dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, bukti bahwa orang ini mencintaiku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku kelak di surga. Kana memakai kalimat kana, pasti akan masuk bersamaku di dalam surga. Maka itu jangan pernah meremehkan sunnah dan juga jangan menghina sunnah. Ada beberapa kelompok yang suka menghina sunnah dengan menganggap sunnah itu adalah budaya. Tidak ada satupun sunnah yang merupakan budaya. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi tidak lagi menjadi budaya, tapi menjadi agama. Pakaian Nabi, cara berbusana Nabi. Nabi suka pakai celak, Nabi suka pakai siwak, Nabi suka pakai imamah, Nabi suka pakai kopiah, Nabi suka melihara jenggotnya, Nabi suka memakai wangi-wangian, Nabi suka begini begitu, semuanya merupakan bagian dari syariat. Nah, semuanya. Karena Nabi merupakan tauladan. Jadi kalau ada yang menghina sunnah Nabi, maka ditakutkan dia akan menjadi murtad. Bahkan di dalam kitab Sulamu Taufiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala, di situ disebabkan salah satu penyebab kemurtadan karena ada tiga bil agwal bil afal. Yang agwal ini salah satunya ketika kita diperintahkan orang misalkan untuk motong kuku kita hari Jumat. Ayo ketokan kukumu dina Jumat iki, kata ketok walaupun kana sunnah. Masuk sunnah kata ketok. Dengan maksud merendahkan sunnah itu maka hukumnya murtad. Murtad. Jadi jangan main-main dengan sunnah. Ya.
orang jenggotan, pakai imamah, pakai jubah, ini bagian dari sunnah bukan? Kan zaman sekarang begitu ya, ada orang-orang kelompok-kelompok yang anggap ini adalah budaya Arab. Kok ngarap-ngarapi, kita kan bukan orang Arab ini itu. Karena soalnya pernah ditanya sama orang, waktu kita lagi di interaktif ya, tanya jawab via telepon itu. Ada yang nanya, gimana ya zaman, kurang lebih begini, gimana zaman sekarang ini kok banyak? Kok ada orang-orang yang sholat pakai jubah, pakai gamis? Nah itu kan ke Arab-Araban, sedangkan Islam itu kan bukan Arab. Gimana itu hukum sholatnya? Ya. So pertanyaannya, hah? Ini benci Islam apa benci Arab? Aslinya itu benci Islam, tapi ya hanunya benci Arab. Sungkan kalau mau ngomong benci Islam langsung terang-terangan kan tidak mungkin ya. Bencinya benci Arab. Tapi maksud tujuannya benci Islam. Ada yang mengatakan itu kan pakai jubah sunnahnya Abu Jahal. Konconnya Abu Jahal terjal ini. Kok tahu Abu Jahal pakai jubah? Hah? Mungkin nawake ya gitu ya. Sohiban. Tahu dari mana? Ada dalam tarikh itu, Anda pernah baca itu, Abu Jahal ini suka pakai pakaian kebesarannya Romawi. Orang-orang Romawi. Dengan melember gitu, apa namanya? Panjang kainnya gitu. Nabi enggak gamis, Nabi jubah, Nabi. Nah, jadi jangan kemana-mana gitu. Pokoknya apa yang dilakukan sama Nabi itu sudah bagian dari sunnah, bukan lagi budaya. Termasuk cadar, hijab, niqab, apalah namanya, itu bukanlah budaya. Logika sajalah, kalau itu merupakan budaya, kenapa ada ayat turun tentang masalah hijab dan ada terusannya? Terusannya apa? Terusannya hadis tentang asbab nuzul ayat itu ada hadisnya Siti Aisyah yang menyatakan setelah turun itu ayat, makna hadis ya, berukutan kabeh wong wedok-wedok Madinah waktu itu. Setelah turun ayat, berarti sebelumnya kan enggak. Setelah turun ayat tidak kelihatan mana depan mana belakang mereka. Setelah, dari sini kan sudah bisa dipahami. Kalau kalimat setelah berarti sebelumnya tidak. Gitu loh. Tapi ya memang dasar orang kadung benci ya, sono akhirah. Hah? Kadung benci, repot, tak bisa sudah. Kadung benci siapa no kayak dalil gak iso. Hah? Kayak dalil itu tidak bakal bisa, kecuali dalil apa? Hah? Bukan Anda yang ngomong ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Salat? Oh, ya apa perbuatan witir? Iya, karena witir itu kan rangkaian dalam satu malam minimal satu, tapi makruh kalau keterusan satu. Afdolnya sedikit itu 3, maksimalnya 11. Rangkaian, Ben. Bukan ada putus, maksudnya 2 rakaat, tapi rangkaian. Ya, 2 salam sampai 10 kan. Kemudian baru 1 salam. Ini rangkaian. Kalau dalam satu malam itu ternyata kita cuman genep tok, maka tidak dianggap kita sholat witir. Hilang gitu witirnya. Tapi kalau kita ganjilkan, tambah ganjilnya 1, genep total semuanya itu ganjil, maka kita dapat witir. Tapi kalau tidak, maka misalkan cuma 4 ya, males turu ae gitu ya. Turu ae, maka tidak dapat witir. Karena kurang. Gitu. Jadi sholat sunatal witir itu rangkaian, bukan harus sholatnya itu. Rangkaian dalam satu malam. Ada sih riwayat yang 3 rakaat 1 salam, tapi afdolnya 2 salam kemudian berdiri lagi 1 salam. Kenapa? Supaya tidak isbih dengan maghrib. Jadi 2 1. Tapi kalau Anda kata 3 enggak apa-apa.
Sebetulnya sholat yang memang tidak diharuskan 2 rakaat itu sholat sunnah ya, itu boleh dirangkap meskipun lebih dari 4. Witir itu kalau kita usolli sunatal witri 11 rakaat boleh. Allahu Akbar, boleh 11 rakaat dalam satu takbiratul ihram. Cuman tasyahudnya harus 2, maksimal tasyahud 2. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Cuman kelenger ya. Gak mandek pengen 11, kelenger itu. Atau sholat sunatat duha 8 rakaat, boleh. 8 langsung. Nah, tapi ya lumayan. Kemudian apa? Kecuali kayak sholat taraweh. Nggak sah kalau taraweh. Taraweh harus rokaaten. Kalau tarawih harus 2 rakaat, gitu. Atau qobliyah fajar. Kalau qobliyah fajar maksimal 2. Maksudnya hanya 2 rakaat. Salat qobliyah fajar itu cuma 2 rakaat, tidak lebih. Tapi kalau qobliyah asar 4 rakaatin boleh. Qobliyah zuhur 4 rakaatin boleh. Langsung gitu maksudnya. Ada lagi? Kenapa? Boleh. Bisa. 2 boleh, 4. Kayak tahiyat masjid boleh 2, boleh 4. Misalkan kita sholat zuhur, begitu kita masuk ke masjid, imam sudah takbiratul zuhur. Kita masuk langsung usolli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid wa sunatal wudu 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala boleh. Jadi 4 kan? Maka kita dapat 3. Fardu, sunnah. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Berapa menitnya itu ya tergantung takmirnya. Ya tergantung takmirnya berapa menit adzan, kemudian dari adzan ke qomat berapa menit ya tergantung takmirnya. Kebijakan masjid masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, Habib. Amin.